Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nanuna akan mempresentasikan hasil final project mata kuliah statistika. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nabila Nurul Alifah dengan NIM 1030125000236. Saya Nabila Syakira Andriani Sugeha dengan NIM 1030125000315. Dan saya Nugraha Akmal Yoga dengan NIM 1030125000331. Hari ini kami akan membahas topik mengenai analisis regresi linear dan eksplorasi multivariat dalam menentukan pengaruh panjang batang terhadap jumlah daun pada tanaman bayam. Kami memilih topik ini dikarenakan pertumbuhan tanaman bayam sangat dipengaruhi oleh parameter vegetatif. Secara biologis, diduga semakin panjang batang, maka semakin panjang pula jumlah daun. Semakin banyak pula jumlah daun yang akan dihasilkan. Namun, dugaan ini memerlukan pembuktian lebih lanjut secara kuantitatif menggunakan metode statistik. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik distribusi panjang batang dan jumlah daun? Yang kedua, seberapa kuat hubungan antara keduanya? Dan yang ketiga, apakah panjang batang berpengaruh signifikan secara statistik terhadap jumlah daun? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik data, mengukur korelasi, dan menguji signifikansi pengaruh panjang batang menggunakan model regresi linear, serta memenuhi kompetensi ClO3 dan ClO4. Dalam analisis ini, kami menggunakan software RStudio juga Excel. Data yang digunakan berjumlah 230 sampel tanaman bayam dengan variabel utama berupa panjang batang dalam sentimeter dan banyak daun. Baik, langsung saja ke analisis datanya. Oke, yang pertama ada 3 part dari analisis ini, yaitu yang pertama CLO4 yang isinya tentang eksplorasi data analysis. Yang kedua ada CLO3 yang isinya linear regression model, dan yang terakhir yaitu CLO4 yang isinya multivariate model. Untuk yang pertama, kita setelah mengimport data dari Excel ke R, kita lihat dulu summary-nya. Summary dari data yang kita peroleh, karena ada 3 kolom, yang pertama batang bayam, atau kata lainnya urutannya, yang kedua panjang batangnya, yang ketiga banyak daun. Summary dari ketiga ini sebagai berikut. Untuk yang batang bayam, ya minimalnya terlihat 1 dan maksimumnya 230 sesuai data yang kita peroleh. Nah, ini walaupun bentuknya numerik, tapi ini bukanlah data variabel data, karena ini hanyalah urutan untuk data. Data sebenarnya yang kami ambil itu panjang batang dan banyak daun. Panjang batang yang kami ambil memiliki nilai minimum 7 dan nilai maksimum 39. Jadi dari 230 batang yang kami ukur, yang paling pendek itu 7 cm, yang paling panjang itu 39 cm. Ini untuk kuartil pertama dan kuartil ketiganya ada 17 dan 26,95 cm, mediannya 22 cm, dan meannya berarti rata-rata batang yang kami ukur tuh kira-kira 21,48 cm. Untuk banyak daun pada setiap batang, ada nilai minimumnya 1 dan maksimumnya 20. Jadi di satu batang tuh yang kita cari paling minimumnya tuh ada 1 daun di satu batang. Nah, untuk di satu batang tuh maksimalnya ada 20 dari penelitian kami. Untuk kuartil pertamanya 5, kuartil ketiganya 8, mediannya 5, dan meannya ini rata-rata daun untuk di setiap batang itu 6,687. Namun karena daun tidak bisa koma, ini mungkin dibulatkan ke 7, rata-rata 7 daun per batang. Selanjutnya ada ini saya panggil standard deviation untuk
panjang batang dan banyak daun. Kenapa saya panggil? Karena ya di summary tidak menunjukkan standard deviation untuk itu. Jadi untuk data yang variabel yang kami peroleh. Jadi ini saya panggil saja. Ini untuk standard deviation untuk panjang batang dan ini standard deviation untuk banyak daun. Selanjutnya untuk EDA yang bagian selanjutnya adalah core. Kami cari core korelasi antara panjang batang dengan banyak daun. Nah, setelah kami masukkan perintahnya, dapatlah nilai korelasi 0,580545, di mana itu ada hubungan, ada korelasinya, tapi tidak terlalu kuat. Nah, sebelum masuk ke model, bagian selanjutnya untuk exploratory data, kita melihat datanya satu-satu. Yang pertama, ada tabel yang menunjukkan distribusi panjang batang dan distribusi banyak daun. Nah, untuk yang distribusi panjang batang, x-aksisnya saya labelkan sebagai panjang dalam bentuk sentimeternya, dan y-aksisnya sebagai frekuensinya. Nah, di sini terlihat rata-rata kebanyakan batang yang kami ukur itu panjangnya 20-30 cm-an. Dan sedangkan untuk yang distribusi banyak daun, sama, kalau yang x-aksisnya saya labelkan jadi banyak daunnya per batang, kalau y-aksisnya itu sebagai frekuensi. Nah, rata-rata banyak daun di setiap batang tuh kira-kira ya ini nih, 5-8-an ya rata-rata. Itu untuk distribusi panjang batang dan banyak daun. Selanjutnya, box plot untuk panjang batang dan box plot untuk banyak daun. Di sini, untuk box plot panjang batang terlihat cukup normal, dengan kata lain tidak ada outlier. Kalau untuk box plot daun, terlihat ada outlier. Nah, outlier ini maksudnya itu kan data ekstrim. Dan data ekstrim tersebut, yang kami lihat adalah ada satu batang yang memiliki daun yang jauh lebih banyak dibanding kebanyakan batang lain gitu. Makanya kenapa ini ada outlier dari data kita. Itu untuk box plot. Mungkin untuk EDA-nya sampai situ aja. Selanjutnya adalah linear regression model. Sekarang kita masuk ke pembahasan CLO 3, Linear Regression Model. Di sini, pada sumbu X, yaitu panjang batangnya, dan pada sumbu Y, banyak daun. Nah, yang titik-titik hijau ini, ia mewakili tiap-tiap satu sampel yang kita pakai. Dan untuk garis lurusnya, yang membelah titik-titik ini disebut garis regresi, yang dimana garis ini bergerak naik dari kiri ke kanan atas, menunjukkan adanya korelasi positif, yang artinya semakin panjang batang, maka jumlah daunnya cenderung lebih banyak. Nah, grafik ini membuktikan adanya hubungan sejalan antara panjang batang dan jumlah daun. Selanjutnya kita masuk ke model. Nah, di sini itu kita menggunakan banyak daun terhadap panjang batang, yang dimana interceptnya itu 2,47510, dan untuk panjang batang 0,19610. Nah, ini menerangkan bahwa setiap penambahan 1 cm pada panjang batang, jumlah daun itu diprediksi akan bertambah sekitar 0,196 atau dibulatkan menjadi 0,2 helai. Tapi tidak mungkin jika daun pertama hanya 0,2 helai, maka dibutuhkan 5 cm panjang batang untuk bertambahnya 1 helai daun.
Selanjutnya ada p-value yang menjelaskan kalau untuk panjang batang sangat kecil yang ditandai dengan 3 bintang, ini membuktikan bahwa panjang batang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah daun. Selanjutnya ada multiple R-squared, yang nilainya itu 0,337 menunjukkan bahwa panjang batang mampu menjelaskan 33,7% variasi dari banyak daun, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Kita lanjut ke multivariat model Bayam. Nah, untuk variabel-variabel yang dibandingkan dengan urutan Bayam, scatter plot matriks ini menunjukkan korelasi yang sangat rendah karena tidak ada hubungan atau korelasi antara urutan Bayam dengan variabel lainnya. Di sini kami menggunakan urutan Bayam itu hanya sebagai variabel ketiga untuk membuat multivariate model. Dapat dilihat titik-titiknya ini tidak beraturan yang menandakan tidak ada hubungan antara urutan Bayam dengan panjang Bayam maupun urutan Bayam dengan jumlah daun. Nah, untuk pembuktiannya, kita lihat di round ini. Nah, di sini korelasinya itu menggunakan Seebein. Yang dimana kalau kita menggunakan Seebein ini, kita dapat memasukkan lebih dari satu variabel. Jika tidak menggunakan Seebein ini, maka kita hanya bisa memasukkan satu variabel saja. Nah, di sini kita masukkan 3 variabel. Kita akan menguji korelasi antara batang bayam, panjang batang, dan banyak daun. Di sini terlihat, jika hubungan batang bayam dan panjang batang serta banyak daun itu kecil, karena memang korelasinya itu tidak ada. Nah, sedangkan untuk panjang batang dan banyak daun itu, dia lebih besar nilainya dibanding dengan hubungan dengan batang bayam. Karena memang ada hubungannya, yang artinya semakin panjang batangnya, maka jumlah daunnya semakin banyak. Selanjutnya kita masuk ke summary reg. Ini sebenarnya sama dengan summary model tadi, cuman bedanya di sini kita menggunakan Seebein yang bisa memuat lebih dari satu. Tetapi karena data kami yang mempunyai korelasi itu hanya 2, jadi kita memasukkan sama dengan yang model tadi. Dan nilainya juga sama. Sekian dari saya. Oke, berdasarkan seluruh analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwasannya yang pertama, terdapat hubungan positif yang setara antara panjang batang dan banyak daun. Semakin panjang batang, cenderung semakin banyak daunnya. Yang kedua, variabilitas data juga berbeda-beda. Panjang datang bersifat heterogen atau bervariasi tinggi, sedangkan jumlah daun relatif homogen. Yang ketiga, model regresi linear dapat digunakan sebagai alat prediksi, namun akurasinya terbatas karena faktor panjang batang hanya berkontribusi sepertiga terhadap jumlah daun. Sisanya memiliki kemungkinan ditentukan dari faktor lingkungan ataupun genetika. Dan yang terakhir, analisis multivariat berhasil memetakan hubungan komprehensif antara variabel secara efektif. Sama halnya bayam yang tumbuh daun demi daun bukan dalam semalam. Ilmu pengetahuan juga dibangun dari satu data ke data lainnya, satu analisis ke analisis berikutnya. Mari kita terus merawat rasa ingin tahu kita, agar bukan hanya jumlah datanya yang bertambah, tetapi wawasan kita juga semakin meluas. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.